Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sutisna, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, akan menjelaskan sejarah singkat mengenai terbentuknya Bank Syariah. Yang pertama, konsep awal terbentuknya Bank Syariah, yaitu ada akar teologi. Konsep perbankan syariah berakar dari prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip utamanya adalah larangan terhadap riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, serta penekanan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Selanjutnya ada perkembangan awal. MIT Gamar, Mesir pada tahun 1963. Bank syariah pertama yang dikenal adalah Bank MIT Gamar di Mesir. Didirikan oleh Dr. Ahmad El Nagar. Bank ini beroperasi dengan prinsip syariah, meskipun hanya bertahan selama 5 tahun sebelum ditutup. Selanjutnya yang kedua ada Bank Al-Barakah, berdiri pada tahun 1969. Bank Al-Barakah didirikan di Bahrain oleh para pengusaha dari Timur Tengah. Ini merupakan salah satu contoh awal perbankan syariah yang lebih bertahan lama dan menjadi model bagi bank syariah lainnya. Selanjutnya ada pengembangan organisasi. Islamic Development Bank atau IDB 1975. IDP didirikan di Jeddah, Arab Saudi oleh Organisasi Konferensi Islam atau yang dikenal dengan OKI untuk mempromosikan mengembangkan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota dengan prinsip syariah. IDP memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur dan memberikan dukungan keuangan berbasis syariah. Selanjutnya ada globalisasi dan pertumbuhan. Pada tahun 1980-an, Bank Syariah mulai berkembang di negara-negara lain di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Konsep perbankan syariah juga mulai menyebar ke negara-negara non-muslim. Selanjutnya pada tahun 1990-an, perbankan syariah mulai dikenal lebih luas di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia. Bank syariah mulai didirikan dengan dukungan dari pemerintahan dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada pendirian di Indonesia. Pendirian bank di Indonesia, bank berbasis syariah. Yang pertama, Bank Muamalat Indonesia dibangun pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Inisiatif pendiri bank didorong oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan berbagai pihak swasta. Adapun Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan dasar hukum bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ini diikuti oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memperkuat regulasi dan pengawasan sektor ini. Selanjutnya ada perkembangan modern, ekspansi dan regulasi. Bank syariah di Indonesia dan di seluruh dunia terus berkembang dengan adanya peningkatan regulasi, inovasi produk, dan penetrasi pasar di Indonesia. Bank syariah juga mulai beroperasi di sektor retail dan korporasi dengan lebih banyak pilihan produk dan layanan. Globalisasi. Perbankan syariah kini beroperasi secara global dengan adanya lembaga keuangan syariah di berbagai negara, termasuk negara-negara non-muslim, dan berkembang sebagai alternatif utama dalam sistem keuangan internasional.
Selanjutnya, tren terkini. Ada inovasi dan digitalisasi. Saat ini, perbankan syariah terus beradaptasi dengan tren digitalisasi dan fintech untuk memenuhi kebutuhan pelanggan modern dan meningkatkan efisiensi layanan. Perkembangan bank syariah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keuangan Islam telah diterima dan diterapkan dalam sistem perbankan global, menciptakan sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, ada beberapa bank syariah utama di Indonesia per tahun 2024. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI. Terbentuknya pada 1 Februari 2021 melalui merger antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Fungsinya, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia dari segi aset dan jangkauan layanan, menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Yang kedua, ada Bank Muamalat Indonesia. Didirikan pada 1 November 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Fungsinya menyediakan layanan perbankan syariah lengkap, termasuk tabungan, pembiayaan, dan produksi investasi. Yang ketiga, Bank BRI Syariah. Didirikan sebagai unit syariah Bank Rakyat Indonesia atau sering disebut BRI, dan kemudian menjadi bank syariah independen sebelum bergabung dengan BNI Syariah dalam membentuk BSI. Fungsinya menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Yang keempat, Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah. Merupakan unit syariah dari Bank Negara Indonesia (BNI) dan juga menjadi bagian dari merger yang membentuk BSI. Fungsinya menyediakan layanan perbankan syariah dengan berbagai produk seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. Yang kelima, ada Bank Syariah Mandiri. Didirikan sebagai unit syariah dari Bank Mandiri dan bergabung dengan merger yang membentuk BSI. Fungsinya menawarkan produk dan layanan perbankan syariah kepada nasabah. Selanjutnya yang keenam, ada Bank JIMB Niaga Syariah. Merupakan unit syariah dari JIMB Niaga, salah satu bank swasta besar di Indonesia. Fungsinya menyediakan layanan perbankan syariah termasuk pembiayaan tabungan dan layanan lainnya. Yang ketujuh, Bank Panin Dubai Syariah. Didirikan sebagai bank syariah dengan dukungan dari Panin Bank dan Dubai Islamic Bank. Fungsinya menawarkan produk perbankan syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi. Yang kedelapan, ada Bank Jabar Banten Syariah atau BJBS. Merupakan unit syariah dari Bank Jabar Banten. Fungsinya menyediakan layanan perbankan syariah di wilayah Jawa Barat dan Banten. Yang kesembilan, ada Bank Victoria Syariah. Merupakan unit syariah dari Bank Victoria. Fungsinya menawarkan layanan perbankan syariah kepada nasabah. Yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu Bank Mega Syariah. Unit syariah dari Bank Mega. Fungsi menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya ada regulasi dan pengawasan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur dan mengawasi lembaga perbankan syariah di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar perbankan. Adapun Bank Indonesia, selain OJK, Bank Indonesia juga berperan dalam kebijakan moneter dan pengawasan sistem perbankan syariah. Perkembangan ini mencerminkan pertumbuhan pesat sektor perbankan syariah di Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai produk keuangan berbasis syariah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.